3 kasih dan 4 kepala dusun secara estimasi untuk perhitungan tahun depan, sehingga kebutuhan anggaran 1%-nya itu total iuran yang dibutuhkan untuk 1% dari penghasilan tetap itu 592.570.632. Itu nanti estimasinya itu 1%-nya khusus untuk kepala desa 2,5 juta itu 1 tahun. 2,5 juta itu kita tambahkan 25.000 per bulan. Itu sama kemarin iuran BPJS ketenagakerjaan itu. Jadi estimasi kita hitung gitu, kita tidak potong langsung karena ketika kita memotong lagi itu menyalahi ketentuan terkait dengan besaran dari besaran sirkap dan teman-teman sesuai dengan PP 11. Jadi itu kita estimasi perhitungannya begitu Pak Bupati. Akomodir dari pemerintah daerah itu 4%. 4% dari pemerintah daerah itu sebesar 2.962.800. Itu totalnya 2.962.835.160 rupiah yang harus dialokasikan kalau kita mengalokasikan BPJS Kesehatan untuk tahun 2024. Dengan komposisi aparat desa dan perangkat desanya sudah terisi penuh semua. Itu di luar BPD. Kalau BPD itu kita akomodir hanya untuk BPJS Ketenagakerjaan. Pertimbangkan di UAPKS tahun 2024. Itu saya kasih nama kita turun 1 kali dua tim. Silakan diatur supaya ketika kami turun itu semua kepala desa dan petugas operator ada bersama, lalu kita input bersama untuk ini strategi mempercepat. Kita input bersama, karena inputan dari operator langsung diseleksi oleh operator tingkat kabupaten. Bisa disetujui? Apakah kami membuat jadwal dari dinas sosial atau dari dinas yang buat? Mohon kesediaan, misalnya Goleba kami akan bikin 3 titik. 3 titik yang pertama di Ekoroka, lalu di Ratu Kesa, dengan di Bere. Untuk beberapa desa kita gabung kelurahan desa, semua kepala desa dan operator, data yang sudah diambil kita input bersama. Lalu selesaikan memang di lokasi. Setuju? Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Good afternoon. Good afternoon. Wah, telat. Mange, bahasa Inggris, are you hungry? Oh, Yes. no. Pak Asisten 2 yang saya hormati, Pak Willy, Kepala Badan Pendapatan, Pak Philip, Lipotan. Kenal ya Pak Philip? Sudah kenal ya? Tadi yang saya sampaikan tadi Kadis PMD P3A. Ya, kalau tidak kenal, ini bapaknya mantan bupati. Mantan bupati nggak ada dulu. Pimpinan BPJS ND, lebih khusus yang dijelaskan oleh Pak Rian dan Pak Karno, ya tentunya ini membuka ataupun memberi wawasan untuk kita untuk terus berpikir ya, tentang perlindungan sosial, ya, atau istilah kerennya bilang social welfare. Ya. Perlindungan sosial, ya, ada beberapa jenis perlindungan itu, ya, ada yang berupa asuransi, ada yang BPJS, KIS dan yang lain-lain. Ya. Ini bagi negara-negara maju ini sebuah sebuah kebutuhan dasar. Ya. Kalau kita ini kan baru sandang, pangan dan papan. Tapi kalau untuk negara-negara maju, ya, perlindungan sosial ataupun jaminan sosial lain itu sudah kebutuhan dasar. Ya. Nah, saya mendapatkan banyak sekali telepon dari masyarakat, dari para pasien, ya, dari keluarga-keluarga pasien. Ketika misalnya dibawa ke rumah sakit, ditanya ada KIS, ya, tidak ada.
ada BPJS, baik, mangga BPJS, mangga. Nah, akhirnya kadang-kadang kita ditelepon, ya. Begitupun dengan yang lain-lain. Supaya hal ini tidak terjadi lagi, ya. Tentunya dari penjelasan-penjelasan tadi, ya, nanti akan ada tindak lanjut, rencana tindak lanjut dari Dinas Sosial, ya, mungkin nanti akan secara terintegrasi bersama dengan BPJS yang ada di Kabupaten Ngada ini. Tadi hanya ada syarat, ada 2 tadi, ya. Syarat tadi kan hanya NIK-nya harus valid, ya. Yang kedua, pesertanya harus layak, ya, valid dan layak. Yang menentukan itu, yang mengetahui itu adalah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang ada di tingkat bawah, ya. Perkara nanti apakah ini melalui mandiri ataukah ini nanti melalui bantuan, itu nanti akan ada proses lanjutan, ya. Yang secara integrasi, kalaupun mau coba ada bantuan itu nanti akan bermuaranya ke Dinas Sosial. Kalau ke tingkat bawah misalnya bersama PMD juga saya rasa juga lebih bagus, ya, lebih khusus tadi aparat desa dan BPD, ya. Dan juga kita harus bisa yakinkan kepada masyarakat yang lain. Nah, tadi Pak Bupati sudah sampaikan panjang lebar, ya, berkaitan dengan hal terakhir penekanan tadi soal bela-bela tadi, nah, soal pemborosan, ya. Tadi kalau kita hitung tadi hal kecil, ya, bagi bapak sekalian, 100.000 itu kecil, 100.000 untuk 1 bulan, ya, 1 premi untuk menanggung 5 jiwa. Nah, kalau kita biasa rokok sudah 12 ini kan 25.000, 1 bulan kita free 4 bungkus saja, kita sudah punya tanggungan itu untuk 4 jiwa, untuk 5 jiwa. Nah, itu tolong disosialisasikan ke tingkat bawah, ke masyarakat terkait hal ini, bahwa BPJS itu penting, ya. Tanggungan-tanggungan yang perlindungan sosial itu adalah hal yang sangat penting, ya. Sehingga kalau ada apa-apa tidak perlu disibukkan tetangga kiri kanan, tidak perlu disibukkan seperti itu. Nah, ya. Hal yang kedua berkaitan dengan tadi ketika Pak Bupati sampaikan setelah selesai, saya bilang kayak ada beberapa hal yang mungkin belum sempat disampaikan, ya. Pak Bupati terus bilang nanti sampaikan di pada saat penutupan ini terkait polemik-polemik yang berkembang di tingkat bawah, ya. Ada banyak hal. Pertama misalnya pengelolaan APBD yang dalam tanda petik terindikasi bermasalah, ya. Itu bermasalah versi siapa, ya? Versi masyarakat, versi yang mungkin kurang lengkap informasinya atau seperti apa, ya. Satu contoh, ya, pengerjaan kantor bupati, ya. Secara mekanisme prosedural sudah kita tempuh, ya. Dari sisi fisik itu sudah 79%, sisi keuangannya 46%, ya. Uang itu yang kita cairkan di kas daerah itu 46%, berarti masih ada uang yang sisa, termasuk yang punya pihak ketiga itu masih kita tahan, ya. Mekanisme ini tentu kita jalani sampai beliau harus di PHK, ya. Misalnya ada peringatan pertama, peringatan kedua, ketiga, dan tahun ini kita akan tender ulang lagi. Kita akan lepaskan kembali kepada pihak yang lain untuk bisa melanjutkan pekerjaan itu, ya. Memang nampaknya mangkrak dalam tanda petik, tapi secara prosedural kita sudah lalui itu, ya. Artinya kerugian negara tidak terindikasi bahwa ada kerugian negara, ya. Itu. Terus hal lain, ya, polemik lain terkait misalnya pengerjaan lapangan lebih jaga, ya, pola kerjasama dengan pihak ketiga. Terkait pola kerjasama, ada juga isu-isu miring, ya, ada juga komentar-komentar miring, dan juga terkait penghapusan aset, ya, yang podium yang dirobohkan itu termasuk dengan rumah bekas kantor kelurahan di Aimere itu Pantai Jodoh. Itu kan banyak sekali komentar-komentar miring yang disampaikan, ya. Tadi malam saya sampaikan ke wartawan pas konfirmasi ke saya, mereka screenshot dari Facebook, ya, saya bilang, ya, kita sudah lalui itu secara mekanisme, ya. Mekanisme tentu kita lalui itu. Perkara nanti harus ada persetujuan siapa, persetujuan ini itu ada batasan maksimal, ya. Batasan 5 miliar ke atas itu butuh persetujuan dan butuh mekanisme kedewanan. Tapi kalau di bawah 5 miliar kita bisa lakukan secara ke dalam internet. Tentu tidak menyalahi aturan, ya. Siapa juga yang mau masuk penjara kalau istilah kasar, ya.
Ini saya luruskan karena banyak sekali polemik, bahkan kita juga sering ditanya di telepon oleh masyarakat, warta-warta sering. Lalu saya jelaskan hal yang sama. Ya, saya sendiri sebagai ketua pelaksana penurunan stunting tingkat kabupaten Ngada. Saya ketika ditunjuk waktu di Labuan Bajo, saya kaget juga. Jangan-jangan sengaja karena saya pokoknya harus tunjuk kita semua. Saya bilang, Pak, nggak ada prestasi. Dia bilang, wah ternyata orang pendek bisa mengurangi masalah orang pendek juga sampai ya. Ibu tuh dengan total bayi stunting kurang lebih 900-an mendekati 1000. Ya, 1000. Ya. Tahun kemarin itu 9,7, tahun sebelumnya 11,4, tahun sebelumnya 16%. Tapi per Februari 2023 kita di 8,7, ya, terendah setelah Nagekeo dan Ene, ya, dari kurang lebih 20-an kabupaten dan kota. Ya. Tertinggi itu ada di timur, itu masih 20-an%. Ya. Nah, itu makanya tadi disinggung Bapak tadi memang jelas ya, penting kita tingkat desa, para kepala desa, ya, tolong setiap kali ada sosialisasi atau ada kunjungan masyarakat sampaikan hal ini. Ya. Jangan lupa stunting kita harus jaga. Target nasionalnya itu ada. Ya. Hari ini kita ada 1121 gigitan anjing. Banyak. Ya, 1121 gigitan. Nah, instruksi yang disampaikan oleh, kalau tidak salah saya tanda tangani beberapa minggu lalu, itu diteruskan kepada masyarakat, diteruskan kepada semua pihak. Ya, memang kita belum sampai pada KLB, kejadian luar biasa. Tapi ada di beberapa kabupaten di Indonesia ini, termasuk di NTT itu ada di salah satu kabupaten sudah KLB, ya, kejadian luar biasa. Dan sampai kita suatu saat kalau kita tidak bisa kontrol ini bisa menjadi kejadian yang luar biasa. Ya. Nah, juga kasus pekerja migran yang meninggal, ya, pekerja migran, ya, yang meninggal, imigran yang meninggal di luar negeri. Mohon kiranya kita sebagai pemimpin di tingkat desa sampaikan kepada masyarakat dan kepada semua pihak itu, kalau mau keluar negeri, ya, lalui proses dan prosedur sehingga ketika ada apa-apa di luar itu bisa ditangani yang baik. Nah, ada juga kasus ya yang berkaitan dengan kemarin saya ngobrol panjang sekali dengan Kepala Kejaksaan Negeri Pak Kajari. Saya coba tanya, Pak, yang kasus yang lagi banyak di Ngada nih dari sisi APH atau apa? Dia bilang pencabulan dan perkelahian, pelecehan seksual termasuk tinggi di Kabupaten Ngada dengan perkelahian. Nah, ya, ini minta sekali lagi untuk kita semua supaya bisa memberikan arahan-arahan ataupun sosialisasi tingkat bawah. Setiap kali ada kunjungan jangan lupa sentuh soal ini, singgung soal rabies, soal stunting, soal pelecehan seksual, ya, perkelahian. Nah, yaitu dan sebelum mengakhiri ini ada beberapa tahapan yang akan dilalui ke depan ini. Saya dan Pak Bupati bersama dinas terkait dan juga DPRD, ya, misalnya dalam waktu dekat ini kita kemarin sudah dapatkan opini pemeriksaan keuangan TBTP, dan dalam waktu dekat ini kita akan adakan perhitungan, ya, LKPC berkaitan dengan perhitungan untuk 2022. Setelah itu nanti akan dilanjutkan dengan KUA PPAS untuk perubahan anggaran, dan setelah KUA PPS akan ada perubahan. Setelah itu baru KUA untuk APBD induk di 2024, ya. Mudah-mudahan beberapa hal yang disampaikan Pak Bupati tadi berkaitan dengan rumah sakit Pratama, rumah sakit Lakte dan yang lain-lain disampaikan itu mudah-mudahan di APBD induk, ya. Termasuk hal-hal yang selama ini saya langsung turun lapangan, ada beberapa kepala desa yang titip langsung ke saya, ada juga saya langsung ketemu masyarakat. Mudah-mudahan itu semua bisa terakomodasi di APBD induk 2024 ataupun di APBD perubahan, ya. Terlepas dari itu semua Bapak Ibu sekalian, ya, sudah banyak hal disampaikan Pak Bupati, ya, mohon dukungan, ya. Saya sampaikan di mana-mana, pimpinan Bapak Ibu sekalian ini hanya ada Bupati dan Wakil Bupati, ya. Ada hal-hal yang secara terstruktur disampaikan itu tolong dijabarkan ke tingkat bawah, ya. Waktu kami hanya 3 tahun 8 bulan. Saya sampaikan di mana-mana, ya. Era kepemimpinan kami 2, dan juga termasuk dengan 300-an pimpinan daerah yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 itu masuk pada era kepemimpinan yang tidak normal, ya. Semua baik normal, nah, ya.
anggaran tidak normal, program tidak normal, situasi juga tidak normal. Nah, tapi ada yang ngerti bilang termasuk pos tutup itu tidak normal, bolong kan? Pilihan itu barang biasa. Setelah itu akan ada pilkada di akhir tahun depan. Ya. Juga jaga persaudaraan, pilihan itu ada pada teman-teman sekalian. Ya. Jangan sampai mulai hari ini, lezatina mulai baku mulai baku sikut sana sikut sini. Kita fokus dulu untuk bangun yang ada ini. Selagi saya dan Pak Bupati belum berakhir, ya, mari kita sama-sama untuk membangun yang ada ini. Saya rasa itu saja, kedua hal. Terakhir, oh ya, tadi berkaitan dengan simulasi yang disampaikan oleh Pak Ino. Kalau para desa ini seluruhnya itu dilindungi dengan BPJS melalui perlindungan sosial itu, mudah-mudahan kita bisa punya peluang untuk itu ya. Karena beban fiskal ke depan cukup besar, ya. Berkaitan dengan Pilnas, Pileg dan Pilkada serta Pilpres itu, kita harus sediakan uang itu kurang lebih ya, pendanaan itu kurang lebih 40 miliar. Ya. Untuk di KPU, belum lagi di Panwaslu, belum lagi di sisi pengamanan TNI Polri. Jadi kurang lebih 50 miliar ya. Untungnya kita sudah cicil, tahun kemarin kita sudah cicil kurang lebih 3 miliar. Di perubahan ini kita akan coba cicil lagi, dan pada akhirnya pada tahun depan di APBD ini kita harus melengkapi 40-an sampai 50-an miliar untuk itu. Mudah-mudahan berkesempatan kita akan coba berpikir berkaitan dengan BPJS yang selain ditanggung ADD yang dari APBD ini kurang lebih 2 miliar lebih. Terakhir, permintaan saya tindak lanjut ini ya, biar misalnya secara data itu tadi NKI-nya harus layak dan valid dan layak ya, tolong difasilitasi supaya kita punya kuota ya. Selama ini mungkin bantuan pusat provinsinya ada kuotanya, kabupaten terbatas, kita bisa manfaatkan bantuan dari provinsi dan juga bantuan dari pusat ya. Ini para operator nanti kalau bisa harus sering berkomunikasi dengan Dinsos dan Dinas Sosial Famili Kaju, bagaimana supaya layak, bagaimana supaya valid. Ini kalau dari aspek politik, saya rasa peluang yang sangat bagus bagi para kepala desa. Cukup satu periode, cukup atau misalnya 100 KK saja atau 100 jiwa saja. Ini secara politik, ya, untuk pilih baik. Cukup main di BPJS ini bisa layak. Kalau malam ini apa kok? Saya apa toh? Oh ya, angkat tangan duluan tadi ini, Bapak Desa. 100. Bapak Desa Dentana. Bapak Emil ya? Bapak Emil kan? Ya. Bapak Emil, ya. Moto BPJS. Moto. Ada. Ulang. Ya. Dengan gotong royong semua tertolong. Nah, benar. Maju. Terakhir yang disampaikan Pak Bupati tadi, berapa jumlah penduduk Kabupaten Ngada? Angkat tangan. Nah, Ibu Lau. Ibu yang kacamata. Ulang. Iya. Jumlah penduduk Kabupaten Ngada 169.417 jiwa. Benar. Maju Ibu. Nah, itu saja 1-2 hal yang dapat saya sampaikan. Dengan memohon berkat dan rahmat Tuhan, saya menutup kegiatan ini dengan resmi. Sekian dan terima kasih. Dengan berakhir kegiatan ini, maka berakhir pula laporan khusus MPBF untuk siang ini. Jangan lupa untuk subscribe dan ikuti informasi terkini dari channel ini.
Oke. Baik. Untuk acara yang berikut, saya pikir acara yang ditutup